Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandi Satria ingin mempresentasikan tentang tugas besar manajemen industri jasa. Yang pertama yaitu ada golongan dan karakteristik jasa. Peranan PT KAI, peran kereta api Indonesia sebagai infrastruktur transportasi sangat penting dalam meningkatkan aksesibilitas dan keterhubungan antar wilayah. KAI berkontribusi dalam distribusi barang dan jasa, serta mendukung pengembangan ekonomi dengan menyediakan transportasi yang terjangkau dan efisien. Selain itu, KAI juga berperan dalam mengurangi kemacetan lalu lintas dengan mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi umum. Yang kedua yaitu ada jenis. Yang pertama ada kereta api eksekutif, Kedua, kedua ada kereta api bisnis, ketiga, ketiga ada kereta api ekonomi, keempat, keempat ada kereta api campuran, hmm, dan kelima ada kereta api lokal, dan yang yang keenam yaitu ada kita kereta api listrik atau KRL. Poin tiga yaitu klasifikasi. Yang pertama ada kereta api eksekutif, yang kedua ada kereta api bisnis, yang ketiga ada kereta api ekonomi, dan yang keempat ada kereta api campuran, dan yang yang kelima ada kereta api lokal, dan yang yang keenam yaitu terakhir kereta rel listrik. Masuk ke strategi service sufficient. Yang pertama yaitu service delivery system, yaitu ada jaringan pelayan pelayanan, klasik klasifikasi layanan, inter integrasi multimoda, terus terus ada ada ketersediaan dan aksesibilitas. terus Terus ada yang terakhir ada kualitas layanan. yang Yang ketiga kedua yaitu pricing strategi strategi, yang ada paling peningkatan kualitas, integrasi moda transportasi, terus terus ada ada pengembangan jaringan. terus Terus yang keempat, fokus fokus pada pelanggan. dan Dan yang kelima yaitu penggunaan teknologi. yang Yang ketiga yaitu service konsep konsep. yang Yang pertama pertama itu keselamatan, dua kedua ketepatan waktu, ketiga kata pelayanan dan kenyamanan, tepat keempat ada inovasi, yang yang kelima kelima ada aksesibilitas, terus keempat target market, penumpang penumpang eksekutif dan bisnis, terakhir ada penumpang ekonomi, penggunaan penggunaan KRL, dan dan pengangkut pengangkutan barang. terus Terus masuk ke dimensi ah, seksual. yang Yang pertama ada kreatif reliabilitas. Reliabilitas dilihat dari pengaruh kualitas layanan, harga harga, dan kepercayaan terhadap kepuasan dan loyalitas konsumen. terus Terus ada daya tanggap, kesiapan kesiapan, dan kecepatan dalam membantu pelanggan serta memberikan pelayanan di PT KAI dapat dilihat dari berbagai indikator. Pertama, karyawan PT KAI menunjukkan daya tanggap yang cepat terhadap kebutuhan dan keluhan konsumen, yang merupakan salah satu aspek penting dalam kualitas layanan. Hal ini menciptakan pengalaman positif bagi pelanggan dan meningkatkan kepuasan mereka. Ada jaminan. Itu yang pertama ada daya tanggap dan kinerja karyawan. Yang kedua ada keterbukaan informasi. Dan yang ketiga itu ada konsistensi dalam pelayan pelayanan. Terus yang keempat ada empati. Pertama itu ada kemudahan pembelian tiket, kedua kenyamanan selama perjalanan, terus ketiga keamanan dan keselamatan.
Yang empat, keempat ada ketepatan waktu. Dan yang kelima yang daya tanggal tanggap karyawan. lima, Kelima ada bukti fisik. yang Yang pertama pertama itu di dari kereta kereta sendiri, sendiri, terus terus stasiunan dan area pelayanan, ada ada identitas visual, yang dan yang terakhir terakhir informasi dan materi promosi. masuk Masuk ke kualitas pelayanan dengan metode serkual, dengan dengan kualitas kualitas pelayanan yang sebelumnya hidup dihitung menggunakan didapat didapat menggunakan oleh kuesioner uang serkual yang yang dibagikan kepada pelanggan pelanggan atau mahasiswa, yaitu yaitu dengan hasil yang yang pertama ada dari dari kuesioner kuesioner perusahaan memiliki lokasi yang strategis, yaitu yaitu memiliki nilai nilai rata rata-rata ke minus minus 2. ya Ya, artinya masih kurang di di lokasi lokasi perusahaan. perusahaan. Terus Terus ada perusahaan perusahaan memiliki ruang kantor yang bersih, yaitu memiliki minus minus 2, yaitu berarti berarti artinya ruang ruang kantor kurang bersih juga. Yang ketiga ada terus ketersediaan ruang tunggu yang nyaman dengan dengan nilai rata-rata ke yaitu -1,5. Terus satu ada karyawan perusahaan penampilan berpenampilan rapi minus minus dua dua koma koma lima Terus lima ada pelayanan pengaduan cepat dan handal -1. terus Terus hmm, terakhir terakhir yaitu ada kemampuan kemampuan karyawan dapat dipercaya. Terus analisis masalah operasional. Yang pertama itu ada fasilitas pelayanan. Itu meliputi kebersihan stasiun dan toilet. dua Dua, ketersediaan informasi dan fasilitas kesehatan. tiga Tiga, informasi angkutan lanjutan. empat Empat, area parkir yang nyaman. lima Lima, ruang ibu menyusui. enam Enam, loket tiket manual dan oh, atau pending vending machine. tujuh 7, tempat sampah untuk organik dan non non-organik. delapan 8, fasilitas untuk penumpang dan kebutuhan khusus. sembilan 9, area berkumpul dalam keadaan darurat. Terus di tata ruang pelayanan, baru ada ruang tunggu, toilet toilet, area area bersih, ruang ruang ibu menyusui, paket loket tiket dan vending machine, empat tempat sampah, fasilitas fasilitas untuk penumpang penumpang berkebutuhan khusus. negara Terakhir ada area berkumpul dalam keadaan darurat. Terus pengukuran kualitas layanan berarti yang seperti yang ada di tabel. terus Terus ada service kalau culture kita atau budaya pelayanan. butuh Itu ya apa pertama ada pendekatan dari priori- senior prioritas pelanggan pelanggan. dua Dua, pelatihan karyawan. tiga Tiga, responsif responsif. empat Empat, perbaikan berkelanjutan. terus Terus masuk masuk ke strategi perbaikan. yang Yang pertama pertama ada manajemen kapasitas, yaitu meliputi perancangan perancangan kapasitas, pengaturan jadwal, pengelolaan sumber daya. Terus yang keempat, monitoring dan evaluasi. Terus ada manajemen permintaan, yaitu meliputi analisis data penumpang, promosi dan pemasaran, untuk penyesuaian jadwal layanan, penggunaan teknologi, dan yang terakhir feedback pelanggan. Terus ada manajemen antrian, yaitu desain sistem antrian. Ada pengaturan sumber daya, ada analisis waktu tunggu,
penggunaan penggunaan teknologi, dan yang dan yang terakhir peningkatan pengalaman pelanggan. terakhir Terus yang terakhir ada service supply chain management, yaitu yaitu yang pertama meliputi analisis kebutuhan pelanggan, peningkatan kualitas layanan, pengetahuan pelatihan karyawan, penggunaan teknologi, lima 5 kolaborasi dengan pihak terkait, dan dengan yang keenam monitoring dan evaluasi. dari Dari saya, Sandi Satria, cukup cukup sampai sampai di sini. Apabila ada salah kata atau perilaku perilaku yang tidak mengenakan, saya minta maaf sebesar-besarnya. saya Saya tutup presentasi kali ini kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.